bagaimana kita merespon adalah bentuk tanggung jawab kita. Sekali lagi, bagaimana kita merespon adalah bentuk tanggung jawab kita. Hai guys, ketemu lagi di ibadah online khusus mahasiswa Campus Connection. Apa kabar nih teman-teman semua? Semoga kabarnya baik-baik aja ya. Bukan karena keadaan yang semuanya ideal, tapi karena keyakinan kita kalau Tuhan akan selalu ada bareng kita lewat setiap hal yang kita alami, mau itu baik atau kurang baik. Nah, di 2023 ini gue tetap nggak bosen-bosen nih ngajakin kalian untuk hadir beribadah secara onsite setiap hari Minggu di Pasir Koja 58 di jam 11.30. See you guys! And now, waktunya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kalian bisa scan QR atau transfer ke nomor rekening yang ada. Selamat memberi. Sekian info yang bisa gue sampaikan. Yuk kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah hari ini. Enjoy the service guys. Sama-sama berikan suara yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Clap your hands up. Come on. Katakan. Berjalan bersamamu, oh Tuhan. Melakukan perkara yang hebat. Berikanku harapan dan
Engkau Bapa yang baik. Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan saat ini. Kau sungguh baik. I love you Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. Sing it. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord. You have led me through the fire, in darkness night. You are close like no other. Know you as a father, know you as a friend. I have seen the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. When my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Come on. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. When my life lays down, I surrender now. I give you everything. Yeah. Your goodness is running after me. All my life you have been faithful. Thank you, Jesus. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, now will sing of the goodness of God. You're so good to me. You are so good to us. Thank you, Jesus. Mari sama-sama kita menikmati hadirat Tuhan. Sambil kita ingat kembali kebaikan Tuhan yang kita rasakan di sepanjang hidup kita. He's so good. Dia sungguh baik. Kau sungguh baik. Kau teramat baik bagiku, Tuhan. Kau Bapakku yang penuh kasih, Kau sahabatku yang penuh
bersyukur tuh penyertamu. Ku bersyukur selalu tuh kehidupan yang kau beri, nafas yang kau berikan. Kami bersyukur untuk segalanya. Ku bersyukur, ku bersuka, sebab kau Bapakku yang baik. Kau selalu bersamaku, kau selalu menolongku, Rohmu yang menghiburku. Terima kasih Yesus. Oh, you are so good to me. You are so good to me. Oh God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, ku menikmati kasih setiamu sepanjang hidupku. Ku menikmati cinta kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau teramat baik Tuhan. You're so good God, and we sing it for you. You are good, you're good. Oh, you are good, you're good. Oh, sama-sama katakan. You are good, you're good. Oh, you are good, you're good. Oh, you are good, you're good. Oh, you're so good. You're good. Oh, you are good, you're good. Your goodness is running after me. 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 Your goodness. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. You're so good, God. Thank you, Jesus. Thank you, God. Halo Kampus Connection.
Senang bisa berjumpa lagi di dalam ibadah online kita. Saya berdoa kita senantiasa ada di dalam kondisi yang sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Tidak terasa kita sudah memasuki penghujung bulan Januari dan sebentar lagi kita segera masuk di bulan yang kedua di tahun 2023 ini. Waktu berlalu begitu cepat, tetapi saya percaya bahwa pemeliharaan Tuhan bagi kita anak-anaknya sungguh selalu ada dan tidak pernah habis. Dia Allah yang selalu memelihara kita umatnya, sehingga kita bisa hidup dengan keyakinan bahwa kita punya masa depan yang penuh dengan pengharapan. Masa depan yang terbaik yang sedang Tuhan siapkan bagi kita. Beberapa minggu yang terakhir, kita sudah belajar dari beberapa tokoh Alkitab seperti Rut dan Gideon. Dan hari ini kita mau coba melihat lebih jauh melalui satu tokoh Alkitab yang lain, yaitu Yusuf. Mari kita sama-sama berdoa mengawali pemberitaan firman Tuhan hari ini. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan kami masih boleh beribadah dengan bebas. Hari ini Tuhan, bukakan apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kehidupan kami. Buat kami mengerti lewat pemberitaan firman Tuhan hari ini, apa yang Tuhan rencanakan dan bagaimana kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan waktu ke depan, urapi lidah bibir hamba-Mu yang menyampaikan firman, biar hanya perkataan daripada Allah saja yang disampaikan hari ini. Kami siap mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ada satu bagian di film Spider-Man yang pertama yang cukup melegenda dan teringat ketika saya sedang mempersiapkan pemberitaan firman Tuhan untuk hari ini. Satu scene itu adalah ketika Peter Parker, sang Spider-Man, diantar oleh sang paman, Uncle Ben. Sesaat sebelum Peter Parker turun dari mobil, Uncle Ben memberikan sebuah wejangan yang kemudian kita ketahui adalah nasihat terakhirnya kepada Peter sebelum akhirnya dia meninggal karena ditembak. Di dalam momen itu dia mengatakan, "With great power comes great responsibility." Satu frasa kalimat yang cukup ikonik dan beberapa kali digunakan di film-film Spider-Man yang selanjutnya. Dengan kekuatan yang besar, datang juga tanggung jawab yang besar di dalam hidup kita. Hal serupa juga terjadi di dalam kehidupan Yusuf yang sedang coba kita pelajari hari ini. Yusuf di dalam kehidupannya mendapatkan kekuatan dalam posisi sebagai orang kedua di Mesir setelah Firaun. Dan ia bertanggung jawab untuk seluruh Mesir, bahkan hingga bangsanya sendiri yaitu kaum Israel. Bacaan Alkitab kita hari ini diambil dari Kejadian pasal 41 ayat 33 sampai 44. Tetapi sebelum kita masuk ke dalam pembacaan ayat, izinkan saya menggambarkan secara ringkas bagaimana kehidupan Yusuf hingga di titik ini dan bagaimana hal ini membawa kita melihat suatu sikap tanggung jawab yang dimiliki oleh Yusuf. Yusuf adalah satu dari 12 bersaudara anak Yakub. Bahkan dia adalah salah satu yang termuda. Berapa banyak di sini kamu adalah yang bungsu atau mungkin kamu yang paling muda di dalam keluarga kamu? Nah, Yusuf ini salah satu anak yang termuda dan dia mendapatkan sebuah mimpi yang dia yakini menunjukkan bahwa para kakak laki-lakinya suatu hari akan sujud kepadanya. Hal ini diceritain sama Yusuf ke kakak-kakaknya. Dan jelas ini mengakibatkan mereka sangat marah. Sangat-sangat marah. Yusuf ini juga diberikan satu buah jubah yang sangat indah oleh ayahnya dengan banyak warna. Hal ini menambah kemarahan saudara-saudaranya kepada Yusuf. Udah ini anak yang paling disayang, ini anak paling dimanja, dikasih barang-barang bagus. Sekarang nyeritain mimpinya kayak gitu. Kakak-kakaknya jujur, pasti sangat amat kesal. Kita bisa bayangin bagaimana mereka kesal, bagaimana mereka marah sama Yusuf. Ini anak kok kayaknya tengil banget sih. Sampai ketika satu kali, kakak-kakaknya sedang menggembalakan kambing domba, jauh dari rumah. Yusuf ada di rumah. Yakub ayahnya suruh Yusuf cari tahu. Coba kamu pergi, kamu cari tahu bagaimana keadaan kakak-kakakmu di sana. Kemudian, singkat cerita, berangkatlah Yusuf mencari ke tempat saudaranya menggembalakan ternak mereka.
Dari jauh, saudara-saudaranya sudah melihat Yusuf datang. Dan mereka merencanakan sesuatu yang jahat karena mereka udah nggak tahan lagi sama Yusuf. Karena kemarahan itu, karena kekesalan itu, mereka begitu lihat dari jauh, itu si Yusuf datang. Mereka langsung bersekongkol untuk melakukan sesuatu yang jahat. Jadi mereka melemparkannya ke dalam lubang dan ceritanya mau dibiarin mati di sana. Singkat cerita mereka ngerasa gak ada untungnya ya kalau kita bunuh adik kita sendiri. Lagi pula dia ini kan adik kandung kita, darah daging kita. Janganlah kita bunuh. Akhirnya dijuallah Yusuf kepada sekelompok pedagang yang sedang lewat di daerah tersebut. Yusuf berakhir sampai di Mesir. Dan dia dibeli oleh Potifar, kepala pengawal Raja Firaun. Keadaan bagi Yusuf tidak selalu berjalan dengan baik. Setelah dipercaya mengelola rumah Potifar dan seluruh isinya, Yusuf ternyata malah difitnah oleh istri Potifar, sehingga dia dijebloskan ke dalam penjara. Dia dipenjara dengan tuduhan melakukan sesuatu yang tidak dilakukannya. Selama di penjara, Yusuf bertemu dengan dua pegawai Firaun yang lain yang juga dipenjara karena membuat kesalahan yang tidak menyenangkan hati Firaun. Kedua temannya itu bermimpi di dalam penjara dan Yusuf berhasil menafsirkan mimpi keduanya. Tetapi justru ia dilupakan oleh temannya sang juru minum. Sampai 2 tahun kemudian Firaun mendapatkan sebuah mimpi dan tidak ada orang pintar di sekelilingnya yang bisa mengartikannya bagi Firaun. Semua ahli, semua orang pintar dipanggil dan Firaun menceritakan mimpinya. Tetapi tidak seorang pun di antara mereka yang mengerti arti dari mimpi Firaun tersebut. Sang kepala juru minuman akhirnya teringat kepada Yusuf. Orang yang berhasil menafsirkan mimpinya secara tepat saat dia ada di penjara. Kemudian dipanggillah Yusuf ke istana. Firaun menceritakan mimpinya dan Yusuf menafsirkan mimpi Firaun. Satu mimpi tentang musim panen yang sangat berkelimpahan, tetapi kemudian diikuti dengan musim kemarau yang sangat mengerikan. Yusuf kemudian diminta saran atau ditanya cara oleh Firaun untuk bagaimana kita mengatasi hal ini. Yusuf pun memberikan sarannya. Dan disinilah kita menuju kepada teks Alkitab yang akan kita baca, Kejadian 41 ayat 33 sampai 44. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini dan dalam 7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini dan di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Ayat 37, usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun pada pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ayat 42, sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat! Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Berkatalah Firaun kepada Yusuf,
akulah Firaun. Tetapi dengan tidak setaumu, seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Wow, betapa sebuah kisah perjalanan kehidupan yang luar biasa, teman-teman. Kalau kita baca di ayat-ayat yang selanjutnya, Yusuf, dia melakukan tugasnya dengan sangat-sangat bertanggung jawab. Dia menjalankan apa yang menjadi rencananya selama 7 tahun musim panen yang berkelimpahan. Dia menciptakan satu sistem penyimpanan yang dapat menyediakan makanan bagi mereka selama 7 tahun kelaparan atau 7 tahun kekeringan. Keadaan berubah dalam kehidupan Yusuf. Bukan hanya sekali, tapi berkali-kali. Yusuf mengalami naik turun kehidupan, namun yang perlu kita ingat bahwa bagaimanapun situasinya, Yusuf tetap menunjukkan tanggung jawab di setiap kesempatan yang ada. Apa yang kemudian bisa kita pelajari dari perjalanan kehidupan Yusuf di sini? Kalau kita bicara tentang bertanggung jawab, banyak sekali hal yang bisa dilakukan. Tetapi setidaknya hari ini ada 3 hal yang kita bisa pelajari dari kisah Yusuf. Yang pertama, Yusuf terus berusaha dan melakukan yang terbaik. Saya rasa Yusuf pasti pernah bergumul dengan perasaan takut, dengan rasa marah, karena ya faktanya dia dijual oleh saudara laki-lakinya sendiri. Dia terpisah dari keluarganya, dan dia menghadapi kehidupan di satu tempat yang baru, di satu tempat yang jauh berbeda. Dari yang tadinya menjadi anak kesayangan daripada ayahnya, dia dijual menjadi budak, harus bekerja di negeri orang, menjadi hamba. Namun Yusuf memiliki pandangan yang lebih luas dan lebih besar, dan dia berakar pada imannya kepada Tuhan yang membantunya melewati masa-masa sulit tersebut. Dijual sebagai budak oleh kakak kandungnya sendiri, dituduh secara salah atas sesuatu yang tidak dia lakukan, dilupakan di penjara selama 2 tahun sama temannya. Dan kemudian setelah itu, dalam waktu singkat berubah dari narapidana menjadi orang nomor 2 di negara itu. Dia bertahan, dan dengan bantuan Tuhan, Yusuf mampu untuk senantiasa bergerak maju. Teman-teman, tidak kita ragukan lagi, Yusuf merasakan banyak sekali perasaan dan banyak sekali kondisi yang berbeda seiring dengan berjalannya kehidupan. Tetapi, dia tidak membiarkan emosinya tersebut menghalangi dia untuk meletakkan satu kaki di depan yang lain. Dengan kata lain, dia berusaha untuk terus melangkah maju. Dia berusaha untuk terus melangkah maju. Dan yang namanya bertanggung jawab bukan berarti menyangkal kondisi dan perasaan kita. Kita perlu menangani hal ini juga dengan tepat, bukan kita cuekin. Yang namanya bertanggung jawab berarti kita terus berusaha. Dengan bantuan Tuhan, kita mengerjakan apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya, apa yang benar untuk kita lakukan, bagaimana Tuhan merancangkan sesuatu untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita. Yang namanya keberanian bukanlah tanpa rasa takut, teman-teman. Tetapi yang namanya berani adalah melakukan apa yang benar meskipun ada rasa takut. Beberapa dari kita mungkin punya pola pikir perfeksionisme, dan ketika segala sesuatunya nggak sempurna, itu rasanya benar-benar mengganggu kita. Rasanya kayak selalu ada aja yang kurang, selalu ada aja yang belum sempurna. Belum pas gitu rasanya yang kita kerjain. Teman-teman, melakukan yang terbaik, bicara melakukan yang terbaik bukanlah bicara perfeksionisme. Sekali lagi, bicara melakukan yang terbaik bukan bicara perfeksionisme. Melakukan yang terbaik adalah melakukan sebaik mungkin yang kita mampu dan kemudian menyerahkan hasilnya di tangan Tuhan. Ya, satu bagian bertanggung jawab adalah melakukan yang terbaik yang kita bisa. Yusuf melakukan yang terbaik yang dia bisa. Dan akhirnya dia melihat hal-hal yang terjadi di kehidupannya dengan cara yang berbeda, yaitu cara Tuhan yang ternyata selalu benar dan sempurna bagi kehidupan kita, umatnya. Hal kedua yang bisa kita pelajari dari Yusuf adalah punya penguasaan diri. Salah satu bentuk lain dari bertanggung jawab adalah memiliki pengendalian diri. Dan ini adalah satu rahasia besar tanggung jawab Yusuf. Setiap saat selama hidupnya,
Yusuf bisa saja memilih untuk kehilangan kendali dan mengikuti arus. Tapi dia tidak melakukannya. Salah satu karakteristik terpenting dari orang yang bertanggung jawab adalah kemampuan mereka untuk mengendalikan diri. Dengan kekuasaan yang begitu besar yang dimiliki oleh Yusuf, dia bisa saja menyalahgunakan kekuasaan tersebut. Secara dia adalah orang paling berkuasa, nomor 2 di Mesir setelah Firaun. Bahkan tadi Firaun menyatakan, engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta ini kelebihannya Firaun daripada Yusuf. Kalau dalam kondisi saat ini mungkin seperti wakil presiden gitu ya, dalam sebuah pemerintahan, orang nomor 2 yang ada di pemerintahan. Teman-teman, sangat mungkin buat Yusuf untuk berbuat hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Pasti selalu ada kesempatan untuk dia misalnya korupsi. Misalkan lagi dia memberikan tugas secara sewenang-wenang hanya untuk kepentingan pribadi. Atau bahkan mungkin saat dirayu oleh istri Potifar, dia bisa saja menerima dengan mudahnya. Tetapi yang luar biasa, Yusuf punya pengendalian diri yang sangat kuat. Dan yang kita tahu, pengendalian diri itu adalah salah satu buah-buah roh yang dicatatkan dalam Galatia 5 ayat 22-23. Disebutkan kan buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Teman-teman, jadi kita tahu nih, Yusuf bisa punya pengendalian diri yang kuat karena Roh Kudus ada di dalam diri Yusuf. Dan buah-buah roh ini nampak nyata di dalam kehidupan Yusuf. Yusuf juga adalah seorang yang takut akan Tuhan, sehingga dia taat melakukan perintah Tuhan. Di dalam kehidupan kita pun seperti itu teman-teman. Pasti banyak kesempatan, banyak peluang yang sebenarnya sangat mudah bagi kita untuk melakukan hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Di waktu perkuliahan misalnya. Biasanya pada saat ujian, terkadang ada dosen yang gak ada di kelas. Dosen cuma nitipin soal ujian, nih ya, soal ujian, semua mahasiswa silahkan kerjakan sendiri, dan tidak ada instruksi dari dosen untuk open book, tidak ada instruksi dari dosen untuk apapun, cuman bilang ini soal silahkan kerjakan sendiri-sendiri. Dan gak ada yang ngawasin. Kesempatan untuk bekerja sama dengan teman, atau bahkan buka buku saat ujian tentu saja sangat mudah kan? Pilihannya ada di tangan kita. Kita mau berusaha mengerjakan ujian dengan jujur dan takut akan Tuhan, atau malah kita ikut terbawa arus tergoda untuk bekerja sama, untuk melihat buku, dan lain sebagainya. Di dalam keluarga kita, sama. Pasti ada kesempatan atau momen di mana kita bisa aja melawan, bahkan berontak terhadap orang tua kita. Pilihannya kembali ada di tangan kita. Jika kita takut akan Tuhan dan taat pada firman Tuhan, kita akan berusaha untuk mengendalikan diri dan tetap sopan dalam respon kepada orang tua kita. Atau sebaliknya mungkin, kita bisa berontak dan membentak orang tua kita. Sehingga pertanyaannya bagi kita, respon seperti apa yang akan kita pilih dan kita lakukan? Di dalam pekerjaan, ada kesempatan untuk masuk terlambat, ada kesempatan untuk mengulur waktu, ada kesempatan untuk bilang, sebentar Pak, tugas yang ini masih belum selesai Pak. Padahal kita sedang bersantai dan mengerjakan hal lain yang di luar kerjaan kantor. Sangat mungkin dan sangat terbuka kondisi-kondisi seperti ini di dalam kehidupan kita. Tetapi kembali lagi pertanyaannya, bagaimana kita merespon kondisi tersebut? Teman-teman, sekitar 1 tahun yang lalu, saya sempat mengikuti satu program untuk memiliki proporsi badan yang lebih ideal. Ya, saya tahu berat badan saya di atas ukuran standar orang normal pada umumnya, sehingga saya memutuskan untuk, maulah coba ikut, pengen punya badan yang lebih sehat, berat badan yang lebih ideal. Nah, pada waktu itu saya diajarkan untuk punya pola pikir, punya pola makan, dan punya pola tidur yang baik. Sang coach yang melatih kita bilang, semua ini harus dilakukan dengan benar ya. Kalau ada yang di-skip atau ada yang dilanggar, biasanya badan kita sendiri yang akan otomatis memberikan konsekuensi. Dan benar, ternyata ada bahkan yang sampai mual,
Bahkan ketika dia skip satu kali makan atau dia makan tidak sesuai dengan yang seharusnya, dia diare. Gitu. Dan masa-masa sekitar 5 bulan tersebut kami lalui dengan semangat. Karena bersama-sama, bareng teman-teman kan, rekan-rekan yang sama-sama satu batch. Sampai akhirnya singkat cerita, udah mau selesai. Dan kita semua yang tersisa dari batch tersebut akan segera lulus dari program. Nah, saat lulus, satu hal yang diingatkan adalah untuk tetap menjaga kebiasaan yang sudah dibangun selama 5 bulan program ini. Teman-teman, sudah nggak ada lagi ya yang akan ngingetin, yang nanyain. Tetapi semua harus dilakukan dengan bertanggung jawab untuk diri sendiri. Nah, saya tahu hal ini perlu pengendalian diri yang baik, perlu penguasaan diri yang baik. Saya dan Sarjas akhirnya berusaha untuk saling mengingatkan dan saling menjaga satu sama lain. Sesekali juga dengan perkataan, ayo self-control, jangan kebablasan makannya. Satu hal yang cukup sulit karena saya senang makan gitu. Tetapi kami pun belajar untuk memiliki pengendalian diri dalam hal ini. Karena bagi kami, ini adalah satu bentuk kami bertanggung jawab terhadap tubuh yang Tuhan berikan bagi kami. Sekali lagi teman-teman, salah satu bentuk dari bertanggung jawab adalah dengan memiliki pengendalian diri. Hal yang ketiga, salah satu bentuk terakhir dari bertanggung jawab yang dimiliki oleh Yusuf adalah berpikir sebelum bertindak. Sekali lagi, dengan kuasa yang dimiliki oleh Yusuf, Yusuf bisa saja memberikan perintah sesuka hatinya tanpa dia berpikir terlebih dahulu. Namun Yusuf tidak melakukannya. Ya iya dong, dia orang nomor 2 di Mesir. Kalau dia ngomong A, pengawal-pengawal pasti akan ikutin A. Dia ngomong C, pengawal pasti akan ikutin C. Dia suruh pengawal lompat, pengawal pasti lompat. Semua perintah Yusuf sebagai orang kedua di Mesir tentu akan sangat didengar. Nah, tetapi Yusuf sangat mempertimbangkan setiap keputusan yang dia ambil. Kenapa? Karena dia sadar itu adalah bagian dari tanggung jawabnya sebagai orang nomor 2 di Mesir. Yusuf sadar setiap keputusan yang keluar dari mulutnya akan punya dampak yang besar bagi bangsa Mesir dan bahkan bagi bangsa yang lain di luar bangsa Mesir. Saat Firaun bermimpi bahwa akan ada masa panen yang berkelimpahan selama 7 tahun dan masa kekeringan yang sangat amat kering selama 7 tahun pun, Yusuf membuat strategi bagaimana caranya agar Mesir bisa survive di dalam 7 tahun kekeringan itu. Dia tidak serta-merta bertindak, masih ada 7 tahun kelimpahan, kita bisa foya-foya, kita bisa jual hasil ladang kita untuk memperkaya Mesir. Mumpung kita lagi kelimpahan nih, kita jualin semua. Enggak. Dia tidak langsung bertindak dengan gegabah, tetapi justru dia berpikir agar setelah masa kelimpahannya lewat pun Mesir bisa aman, bisa tetap hidup, dan bahkan pada masanya Mesir bisa menjual bahan makanannya kepada orang-orang di luar bangsanya. Ya, berpikir sebelum bertindak adalah salah satu bentuk tanggung jawab dalam hidup Yusuf. Sebagai mahasiswa yang sedang berkuliah, tentu saja kita dihadapkan dengan banyak pilihan. Dan tentu saja kita harus bijak dalam membuat keputusan dan bertindak. Ada tawaran untuk aktif di unit kegiatan mahasiswa misalnya. Seperti yang kita tahu, banyak sekali unit-unit kegiatan pilihan yang ada di kampus. Kita tentu nggak bisa langsung memilih semua unit kegiatan yang ada dengan sesuka hati kita. Kita senang nyanyi, ikut unit paduan suara. Terus kita ternyata juga senang ngelukis. Wah, kita ikut unit seni. Sama satu lagi, ternyata kita senang adventure, kita senang hiking. Oh, kita ikut unit kegiatan pecinta alam. Semua jenis unit itu kita ambil sesuai dengan kesukaan hati kita. Tanpa kita berpikir resiko, kalau kita ambil semua ini, gimana ya? Hasilnya apa? Ya pasti kuliah keteteran dong. Apalagi kalau ternyata di kuliah kita, 24 SKS sanggup nih kayaknya, 24 SKS. Wah, dengan segala kesibukan di unit, segala kegiatan kita, segala kecintaan kita terhadap hal-hal yang lain juga, hasilnya pasti nggak akan maksimal. Di kuliah pun tidak akan maksimal, di unit pun sama juga tidak akan maksimal, nggak bisa enjoy. Kenapa?
Karena semua terjadi karena kita tidak berpikir terlebih dahulu sebelum kita bertindak. Semua terjadi karena kita bertindak sesuai dengan keinginan hati kita, tidak dengan hikmat kebijaksanaan yang daripada Allah. Teman-teman, keinginan hati manusia itu pasti banyak banget. Pengen ini, pengen itu, pengen mencapai ini, pengen mencapai itu, pengen mendapatkan ini, pengen mendapatkan itu. Tapi kalau kita tidak berpikir pada saat kita mengambil pilihan, dan kita membuat keputusan based on apa yang saya senang, resikonya nanti ya kita juga yang nanggung sendiri. Ujung-ujungnya kita yang akan menikmati buah dari benih yang sudah kita tabur. Gak bisa semua pilihan kita ambil berdasarkan kesukaan atau keinginan hati kita. Amsal 4 ayat 23 berkata seperti ini teman-teman, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Berpikir sebelum bertindak adalah salah satu bentuk tanggung jawab kita. Sehingga saat ini teman-teman, izinkan saya untuk menutup pemberitaan firman hari ini dengan satu statement. Bagaimana kita merespon adalah bentuk tanggung jawab kita. Sekali lagi, bagaimana kita merespon adalah bentuk tanggung jawab kita. Tidak ada yang bisa memilih untuk hidup kita. Hanya kita sendiri yang dapat memilih. Kita bisa memilih hidup atau mati. Kita bisa memilih mengerjakan tujuan yang datang dari Allah atau tujuan pribadi untuk diri kita sendiri. Kita bisa memilih kuliah dengan baik atau kita kuliah ala kadarnya. Kita bisa memilih untuk hormat terhadap orang tua atau kita bisa memilih untuk tidak menghormati dan membentak orang tua. Semua itu adalah pilihan kita sendiri. Yusuf berkata di ayat 52 bahwa negeri kesengsaraannya telah menjadi tempat yang bahkan bisa membawa berkat bagi kehidupannya. Tetapi Yusuf tidak menggunakan ini sebagai kesempatan untuk memanjakan dirinya. Sebaliknya, dia tahu ini adalah tempat untuk dia bisa bergerak maju ke masa depan yang baru. Masa depan yang penuh dengan kebebasan. Masa depan yang penuh dengan pengharapan. Masa depan yang penuh dengan rancangan yang baik yang daripada Allah bagi kehidupan Yusuf dan bangsanya. Sikap itu dimiliki oleh Yusuf karena dia tahu Tuhan menyertainya. Dan campur tangan Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan Yusuf. Dari tahun-tahun awal dia dibuang dan dijual ke Mesir sebagai anak muda yang belum dewasa, hingga pengalaman pengkhianatan yang dialami. Selama masa-masa keberhasilan dia juga menjadi kepala di rumah Potifar, ke masa-masa penderitaan yang tidak adil ketika dia difitnah. Bahkan di tengah-tengah dia dilupakan oleh temannya di penjara. Selama bertahun-tahun Allah telah menyertai Yusuf dan tetap bekerja secara aktif di dalam kehidupan Yusuf. Teman-teman, Tuhan mau melakukan sesuatu yang besar dalam hidupmu. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Dia juga mau melakukan sesuatu yang besar melalui hidupmu. Jadi jangan sia-siakan kehidupan kita. Be responsible terhadap hidup yang Tuhan percayakan bagi kita hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan menempatkan kami di dunia ini, dimanapun kami berada saat ini. Dan kami juga bersyukur kalau anugerah Tuhan tidak terbatas. Anugerah Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Hari ini kami mau belajar untuk bertanggung jawab di dalam hidup kami. Kami mau belajar untuk bertanggung jawab terhadap segala kesempatan, segala pilihan yang ada di dalam kehidupan kami. Hari ini kami berdoa Tuhan, berikan kami hikmat-Mu, berikan kami kebijaksanaan, agar kami dapat melakukan, agar kami dapat memilih pilihan-pilihan yang tepat, agar kami dapat mengerjakan kehidupan kami sesuai dengan rancangan yang Tuhan rencanakan di dalam hidup kami. Kami mau lihat ada hidup yang berarti. Kami mau lihat ada hidup kami yang penuh dengan kemenangan, karena Tuhan ada beserta dengan kami. Dan hari ini juga Tuhan, hamba-Mu melepaskan berkat bagi teman-temanku dimanapun mereka berada. Biar ada hikmat daripada Tuhan yang melimpah bagi mereka, yang memampukan mereka untuk mengambil keputusan di saat-saat yang tersulit sekalipun, yang memampukan mereka Tuhan untuk mengambil keputusan di tahun yang baru ini, menyongsong bulan yang kedua di tahun 2023,
hikmat daripada Allah mengalir memenuhi kehidupanmu. Dan juga biar ada promosi dari Tuhan. Tuhan yang mengangkatmu, Tuhan yang menjadikan kau kepala, Tuhan yang menjadikan semua yang kau kerjakan berhasil. Dan juga berdoa bagi keluarga mereka, ada pemulihan di tengah-tengah keluarga, ada relasi yang dipulihkan antara orang tua dengan anak, ada relasi yang dipulihkan di tengah-tengah saudara-saudara yang ada, biar di dalam keluarga mereka ada kasih Allah yang dapat dengan nyata dirasakan. Terimalah berkat daripada Tuhan, penyertaan daripada Roh Kudus, terimalah sukacita, damai sejahtera yang daripada Allah, yang menyertai engkau sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Apabila ada teman-teman yang memerlukan dukungan doa ataupun konseling lebih lanjut, silakan scan QR Code yang tertera di layar, karena ada rekan-rekan konselor yang siap untuk menolong teman-teman sekalian. Tuhan Yesus memberkati.